Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberi kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Agustina Simanusong Eskom Mkom selaku Kepala Program Studi STM Pelita Nusantara Medan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya Bapak Roy Fandri Siahaan Eskom Mkom yang telah membimbing saya sangat baik. Perkenalkan, nama saya Didik Kurniawan dengan NIM 170121174. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Kriptografi dalam Penyandian Dokumen dengan menggunakan metode Reginald berbasis Android. Latar belakang, keamanan data pada jaringan komputer saat ini menjadi hal yang sangat penting dan terus berkembang. Sistem-sistem vital seperti sistem pertahanan, sistem perbankan, sistem bandara udara, dan sistem-sistem lainnya membutuhkan tingkat keamanan yang sedemikian tinggi. Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi di mana naskah asli atau plain text diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca atau ciphertext oleh seorang yang tidak memiliki kunci deskripsi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi pengamanan data digital dengan algoritma Reginald. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma Reginald pada keamanan data digital berbasis Android. Batasan masalah. Yang pertama, enkripsi dan deskripsi menggunakan metode Reginald. Yang kedua, perancangan aplikasi menggunakan Android Studio. Yang ketiga, data yang dienkripsi adalah data digital PDF. Tujuan penelitian. Yang pertama, merancang aplikasi pengamanan data digital dengan media konversi. Yang kedua, menerapkan algoritma Reginald pada keamanan data digital di handphone. Manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mempelajari bagaimana prosedur algoritma Reginald dapat mengamankan data dan juga dapat mengembalikan ke bentuk semula. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan tentang kriptografi algoritma Reginald. Landasan teori. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto berarti rahasia dan grafia berarti tulisan. Menurut terminologinya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika dikirim dan diterima oleh receiver. Dalam jurnal Jayusman tahun 2017. Selain berdasarkan sejarah yang membagi kriptografi menjadi kriptografi klasik dan kriptografi modern, maka berdasarkan kunci yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi, kriptografi dapat dibedakan lagi menjadi kriptografi kunci simetris dan kriptografi kunci asimetris. Dalam jurnal Saputro tahun 2020, algoritma Reginald adalah algoritma AES. AES memiliki ukuran blok yang tetap sepanjang 128 bit dan ukuran kunci sepanjang 128, 192 atau 256 bit. Berdasarkan ukuran blok yang tetap, AES bekerja pada matriks berukuran 4x4 di mana tiap-tiap sel matriks terdiri atas 1 byte, sedangkan Reginald sendiri dapat mempunyai ukuran matriks yang lebih dari itu dengan menambahkan kolom sebanyak yang diperlukan. Dalam jurnal Rukmana dan Nuriksan tahun 2019. Metode penelitian. Yang pertama, studi pustaka. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, perancangan dan implementasi. Yang kelima, pengujian dan analisis hasil. Dan terakhir, kesimpulan dan saran. Analisa. Adapun tahapan pada analisis data tersebut adalah sebagai berikut. Analisis kebutuhan sistem. Di dalam mengerjakan dan menyelesaikan penelitian ini terdapat beberapa hal yang
dibutuhkan sistem seperti kebutuhan masukan, sistem, kebutuhan proses, dan kebutuhan keluaran. Analisis sistem yang dibangun. Pada tahapan analisis yang akan dibangun dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan studi literatur mengenai metode-metode yang ada pada kriptografi, khususnya metode algoritma Regina. Metode studi literatur dapat digunakan dengan mengetahui penelitian yang sudah ada dan merujuk pada penelitian yang telah dilakukan. Perhitungan Regina. Contoh perhitungan Regina yaitu yang pertama initial round, menginputkan hasil data ke dalam bentuk array 4x4 dan dikonvert ke hexadecimal. 2. Line round. Proses selanjutnya memasuki fase 4 transportasi byte yaitu sub-byte, shift-round, micron, dan etron k. Fase 1 yaitu sub-byte, melakukan konversi data sebelum dengan mencocokkan pada tabel S-box. Yang ketiga, final five-round. Perulangan sebanyak 9 kali terhadap 4 transmutasi byte yaitu sub-byte, shift-round, micron, dan etron k akan diakhiri pada round 10. Di mana round tersebut merupakan pembuatan ciphertext pada akhir proses etron k. Pada final round tidak terdapat proses micron berikut hasil akhir etron k yang akan dijadikan sebagai ciphertext. Berikut presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.